Pada video ini, saya ingin menjelaskan tentang penilaian atau evaluasi. Nah, penilaian pada hasil praktik dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, penilaian objektif. Penilaian objektif ini meliputi yang pertama adalah ukuran atau dimension, kedua ketegakan atau plumb, ketiga angle atau siku, keempat datar atau level, dan yang kelima adalah kerataan atau alignment. Nah, objektif pada dasarnya adalah penilaian yang bisa diukur atau menggunakan alat ukur. Yang kedua adalah penilaian subjektif. Subjektif ini meliputi yang pertama adalah kebersihan, kedua kesamaan nut atau siar, kemudian peralatan yang digunakan. Untuk alat ukur yang digunakan, yang pertama adalah meteran, waterpass, siku-siku, dan jidar. Khusus untuk waterpass, harus digunakan waterpass yang digunakan oleh masing-masing peserta. Mengapa demikian? Karena waterpass itu mudah sekali terganggu ketepatannya. Hal ini jika waterpass pernah dipukul atau pernah jatuh, sangat mungkin ketepatannya menjadi terganggu. Untuk itu, sebelum melaksanakan praktek, seharusnya waterpass dicek dulu. Harus disediakan alat untuk mengecek waterpass, datar, dan ketegakannya. Kemudian meteran. Meteran juga lebih baik digunakan alat yang dipakai oleh masing-masing peserta. Karena meteran juga bisa berubah ketepatannya, meskipun tidak se ekstrim waterpass. Kemudian siku-siku, jidar bisa digunakan atau pinjam dari peserta lain, karena dua alat ini tidak mudah berubah atau sama satu dengan yang lain. Penilaian, jika ada pekerjaan dinding dan lantai, yang benar adalah lantai dinilai lebih dahulu, sehingga ketika akan menilai dinding, pekerjaan lantai bisa diinjak atau tidak banyak kesulitan. Nah, penilaian berdasarkan standar internasional, misalnya tegak, itu diambil kira-kira 1 cm dari tepi, khusus pasangan bata. Keramik apa bisa demikian? Keramik bisa juga demikian, tetapi keramik bisa juga di tengah-tengah keramik. Karena kalau keramik itu ukurannya cenderung bisa dikatakan sama. Berbeda dengan batu bata yang sangat mungkin bagian tepi dengan tengahnya agak berbeda, agak cembung. Lebih ekstrim dibandingkan keramik. Nah, ketika menilai, sebaiknya peserta dilibatkan, sehingga mereka tahu mana posisi yang dinilai dan tahu di mana kekurangannya. Ketika melaksanakan penilaian, sekaligus kita harus memberikan komentar kepada peserta. Misalnya, oh kurangnya di sini, harus diperbaiki di sini. Nah, sehingga peserta akan termotivasi dengan adanya penilaian ini. Peserta yang pintar biasanya sangat antusias ketika dilaksanakan penilaian. Dan peserta yang agak lambat pun, ketika kita laksanakan penilaian, biasanya juga termotivasi. Nanti pada job berikutnya, dia cenderung akan lebih baik. Pasti akan berusaha memperbaiki. Jadi, penilaian sangat penting
di samping untuk mengukur sejauh mana peserta mampu melaksanakan tugas, juga untuk memotivasi mereka untuk lebih baik lagi. Penilaian ini kalau di VEDC Malang kami menggunakan skor 1 sampai 4, di mana 4 adalah benar semuanya tanpa penyimpangan atau 0 kesalahan. Setiap 1 mili nilai dikurangi 0,5, sehingga kalau nyimpang 1 mili nilainya tinggal 3,5. Penyimpangan 2 mili nilainya tinggal 3. Penyimpangan 3 mili penilaian tinggal 2,5. Penyimpangan 4 mili penilaian tinggal 2. Penyimpangan 5 mili nilai tinggal 1,5. Penyimpangan 6 mili nilai tinggal 1, penyimpangan 7 mili nilai tinggal 0,5, dan penyimpangan 8 mili nilainya 0. Nah, ini mereka harus tahu, sehingga mereka akan selalu meningkatkan diri sampai kesalahan mendekati 0. Demikian, semoga bermanfaat, dan saya yakin penilaian merupakan tolok ukur dan memotivasi siswa untuk kemajuan berikutnya. Mari kita laksanakan penilaian dengan benar, sehingga betul-betul kegiatan belajar mengajar praktek bisa tercapai dengan sempurna. Terima kasih atas perhatiannya.